Shalom teman-teman semua. Bersyukur atas kasih dan anugerah dari Tuhan sehingga kita boleh sama-sama kembali berkumpul ya teman-teman di sini. Kita boleh sama-sama beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan. Teman-teman, mari kita mau sama-sama untuk menyiapkan hati kita, diri kita. Kita mau menyembah Tuhan Allah kita. Ia yang terindah. Tuhan kita begitu agung, mulia dan perkasa. Kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mau tinggikan namanya hingga setiap lutut kan bertelut menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Kau yang di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tak
selamatku. Engkaulah Yesus, Kau sahabatku. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat-Mu yang selalu ada bersama dengan kami, sehingga kami boleh pada saat hari ini, hingga saat ini kami masih boleh untuk merasakan penyertaan dari Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami memohon ampun atas perbuatan-perbuatan kami, atas dosa-dosa yang telah kami lakukan, yang mengecewakan hati-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kuduskanlah hati kami sehingga kami boleh untuk memiliki hati yang rindu untuk semakin serupa akan Engkau ya Tuhan. Rindu untuk menjadi anak-anak-Mu yang semakin hari boleh serupa dengan Engkau, melakukan setiap perbuatan, pikiran, dan perkataan kami boleh semakin sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau juga yang tolong bantu pimpin kami. Fokuskanlah hati kami. Kami ingin dengan hati yang sungguh hanya menghadap kepada Engkau saja ya Tuhan. Kami boleh memfokuskan diri kami untuk memiliki hati yang rindu untuk berpusat hanya kepada Engkau saja ya Tuhan. Biarlah pada hari ini juga kami boleh dengan hati yang sungguh beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh menerima firman Tuhan masuk ke dalam setiap hati dari kami ya Tuhan, sehingga firman Tuhan tersebut boleh hidup di dalam kami dan kami boleh menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah Engkau saja yang beracara ya Tuhan, dan biarlah kami boleh fokus hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, Tuhan kita begitu mengasihi kita. Tuhan kita juga adalah Tuhan yang begitu lembut dan penyayang loh teman-teman. Kasih-Nya Tuhan Ia nyatakan melalui berbagai cara. Bisa melalui orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga mengasihi kita. Juga bisa melalui kejadian-kejadian yang terjadi di dalam hidup kita, atau juga bisa melalui alam semesta ini ya teman-teman. Cara Tuhan mengasihi kita begitu indah teman-teman. Seindah siang disinari terang. Cara Tuhan mengasihi kita begitu nyata melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah teman-teman, mari kita mau sama-sama untuk mengucap syukur atas kasih-Nya Tuhan kepada kita. Mari kita mau bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak,
surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan mengasihiku, cara Tuhan mengasihiku, cara Tuhan mengasihiku, cara Tuhan mengasihiku. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Wahyu Pramudia dengan tema Irreplaceable nih teman-teman. Kita mau belajar mengenai kekosongan hati, di mana seringkali kita berelasi untuk mengisi kekosongan hati kita saja tanpa mencari tahu terlebih dahulu apa yang sebenarnya menyebabkan kita dapat mengalami kekosongan hati kita, atau juga kita mau mengetahui apa yang sebenarnya seharusnya mengisi kekosongan hati kita ini teman-teman. Nah, biarlah pada saat hari ini kita mau untuk menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa raga kita untuk hanya berfokus kepada Tuhan. Kita memfokuskan diri kita untuk menerima firman Tuhan masuk ke dalam hati kita, sehingga kita boleh untuk bertumbuh melalui firman Tuhan yang akan diberitakan. Teman-teman, mari kita mendekatkan diri kita ke hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku
menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami mengerti dan hidup kami diubah oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman dibacakan dari Yohanes 15 ayat 12 hingga ayat yang ke-13. Yohanes 15 ayat 12 hingga 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan dan berjuang untuk melakukannya. Saudara-saudara, dalam perjalanan pelayanan saya, ada saat di mana saya melayani sebagai guru di sebuah sekolah. Pengalaman yang menarik, saudara-saudara, karena waktu itu usia saya masih relatif muda. Di sekolah itu ada kantin untuk siswa, ada tempat makan untuk guru. Suatu kali dengan bersengaja, saya duduk menikmati makanan di kantin untuk siswa itu. Tiba-tiba, saudara-saudara, pundak saya ditepuk dari belakang. Ketika saya menoleh ke belakang, saudara-saudara, saya tidak terlalu menyadari bahwa hiruk-pikuk di kantin itu tahu-tahu berhenti. Saya menoleh ke belakang dan menengok. Ada seorang siswi, saudara-saudara, yang menepuk pundak saya tadi berkata, "Pak, aku ingin ngomong." Saya menatapnya dan bertanya, "Kamu pengen ngomong apa?" Saudara, pada waktu itu betul saya tidak menyadari bahwa situasi kantin itu telah menjadi begitu sunyi. Dan tiba-tiba gadis itu berkata, "I love you, Pak. I really love you." Habis itu, saudara-saudara, ada suara tepuk tangan yang bergemuruh, sweet-sweetan, dan banyak hal yang ramai di situ. Setelah tenang, dia kembali bertanya, "Apa jawaban Bapak?" Situasi menjadi riuh kembali, saudara-saudara. Dan terdengar anak-anak berteriak, "Jawab, jawab, jawab, jawab." Dan ketika situasi tenang, saya berkata, "Ini jawaban saya." "Apa, Pak?" "Hari ini, langsung ke ruang BK, ruang konseling. Saya tunggu di sana, saya perlu bicara sama kamu." Jawaban itu, saudara-saudara, disambut dengan teriakan, "Huuuh." Menurut Anda, mengapa siswi itu begitu berani mengungkapkan perasaannya kepada gurunya, entah atau serius atau tidak, di hadapan sekian banyak orang? Jadi di ruang konseling itu saya tanyakan pertanyaan yang sama. Mengapa kamu begitu berani mengungkapkan perasaanmu, entah serius atau tidak, dengan cara yang seperti tadi?
Dia diam, saudara-saudara, lama nggak menjawab, dan saya katakan kepadanya, kamu tidak boleh meninggalkan tempat ini sebelum kamu menjawab pertanyaan saya. Setelah hampir 1 jam, akhirnya dia ngomong, Pak, saya melakukan ini supaya saya bisa masuk ke geng yang namanya ini di sekolah ini. Bapak tahu kan? Saya nggak boleh masuk, saya nggak punya sesuatu yang luar biasa, saya nggak punya sesuatu yang istimewa. Kalau saya mau hangout sama mereka, mereka kasih syarat tadi. Berani nggak kamu ngomong I love you kepada Pak Wahyu Pramudia? Terus, ya saya lakukan, Pak. Supaya setelah ini kan saksi matanya banyak, mereka juga bisa lihat, saya bisa masuk hangout bareng mereka, jadi teman-teman mereka. Saya ini di sekolah ini nggak punya teman, Pak. Saudara-saudara, setiap orang membutuhkan satu atau beberapa orang yang menerima dirinya apa adanya. Ya. Rasanya nggak enak gitu loh kalau ketinggalan, nggak punya kelompok, nggak punya geng, nggak punya kelompok untuk hangout bareng, untuk ketawa bareng, untuk nonton bareng, untuk jalan bareng. Dan begitu rupa kebutuhan itu, sehingga perempuan tadi bahkan melakukan hal yang mempermalukan dirinya seperti itu. Ya saudara-saudara, setiap orang itu punya kebutuhan di dalam hidupnya untuk dikasihi, diterima apa adanya. Dan orang rela menempuh jalan apapun agar kebutuhan itu terpenuhi, tergenapi. Ruang yang kosong di dalam hati itu menjadi penuh dengan penerimaan orang lain. Tetapi masalahnya siapa yang mau menerima diri kita apa adanya? Yang mau menerima diri kita dengan kekayaan kita banyak. Yang mau menerima diri kita dengan kegantengan, dengan kecantikan kita barangkali ada. Yang menerima diri kita dengan segala kecerdasan kita mungkin banyak sekali. Tetapi siapa yang bisa menerima diri kita apa adanya? Yang merupakan kebutuhan utama itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perintah itu jelas, para murid itu harus saling mengasihi. Saling berarti hubungan timbal balik, bukan salah satu pihak saja. Saling berarti hubungan yang timbal balik. Dan agar hubungan timbal balik ini bisa berjalan dengan jelas, dengan baik, Tuhan memberi contoh terlebih dahulu, seperti aku telah mengasihi kamu. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan itu tahu kita tidak mungkin mengasihi orang lain, sampai kemudian kita merasakan kasih dan penerimaan Tuhan yang apa adanya kepada kita. Dan itu yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ia memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Selagi sahabat-sahabatnya, Anda dan saya masih berdosa. Jadi yang satu-satunya yang bisa menerima kita apa adanya adalah Kristus yang mati bagi kita selagi kita masih berbuat dosa. Kristus sudah mati bagi kita. Ketika ia melihat jeleknya kita, ketika ia melihat kehidupan kita yang tak sempurna, ketika ia juga tahu dan melihat jejak digitalmu yang gak karuan itu, dengan segala hal yang buruk dan busuk yang bisa kamu akui ataupun tidak bisa kamu akui, tetapi Kristus tahu dan dia mati bagimu untuk menunjukkan apa arti mencintai. Mencintai berarti memberi yang terbaik, mencintai berarti memberi tanpa syarat. Dan itu sudah Kristus lakukan supaya kebutuhan di dalam hati kita akan kasih tanpa syarat itu penuh. Dan setelah kebutuhan kasih tanpa syarat itu penuh, baru kita bisa mengasihi orang lain secara tulus tanpa niat untuk memanfaatkan. Kasih di dalam hati kita udah harus penuh dulu dengan kasih Kristus, agar kita tidak memanipulasi orang lain untuk memenuhi diri kita, atau pura-pura mencintai tetapi sebenarnya mengambil dan merampas. Dalam sebuah perjalanan pelayanan, saya bertemu dengan gadis ini. Usianya 18-19 tahun, saudara-saudara, meminta waktu untuk berkonsultasi dan kami pakai ruang konseling itu. Ketika di ruang konseling tiba itu, dia terdiam lalu berkata, saya boleh nangis dulu nggak Pak Wahyu?
Saya boleh nangis dulu nggak Pak WP? Oh boleh, silakan nangis duluan. Lalu dia nangis, dia ambil tisu, dia nangis, dia ambil tisu, begitu banyak. Sempat saya kepikir mungkin lain kali disediain kanebo saja ya, biar lebih neresep gitu. Tetapi saya tahu air mata yang banyak itu berarti kisah perjalanan hidup yang banyak dan berat. Dia berkata, pada usia 18 tahun, Pak, saya hamil dan saya pernah menggugurkan kandungan saya. Oh iya? Tentu kamu belum menikah kan? Pada saat usia 17 tahun, Pak, orang tua saya dalam kondisi relasi yang buruk. Tidak ada yang mendengarkan saya, tidak ada yang menerima saya, tidak ada tempat saya mengeluh dan mengadu. Lalu saya berkenalan dengan pria ini yang sedang pada semester terakhir di perguruan tinggi. Dia menjadi tempat saya mengeluh, dia menjadi tempat saya mengadu, dia menjadi tempat saya berbagi perasaan saya, dan saya merasa begitu dilindunginya, begitu diterimanya, begitu dicintai. Sampai akhirnya ketika ia meminta sesuatu yang seharusnya belum pantas, saya pun berikan kepadanya. Kami melakukannya sampai kurang lebih setahunan lebih, dan kemudian saya hamil. Betapa terkejutnya saya ketika dia tahu saya hamil, dia mengatakan bagaimana mungkin, saya tahu itu hasil pekerjaan saya, hasil perbuatan saya. Kamu kan bisa saja tidur bersama orang lain. Sakit hati saya, Pak. Hari itu juga dia memutuskan relasi dan memberikan sejumlah uang, meminta saya menggugurkan kandungan itu. Dia pergi meninggalkan saya. Dia ternyata tidak mengasihi saya. Dia memanipulasi saya. Dia mengambil sesuatu dari diri saya. Dan setelah dapat, setelah puas, ditinggalkan. Awalnya saya tidak mau menggugurkan kandungan sampai seorang sahabat perempuan akhirnya menemani saya. Saya merasa bersalah. Saya merasa berdosa telah membunuh anak saya sendiri. Tapi saya juga tahu orang yang mengatakan mengasihi saya ternyata hanya memanfaatkan saya. Saya marah, saya sakit, saya terluka. Tetapi syukurlah, lewat gereja ini beberapa bulan yang lalu, saya berjumpa dengan Kristus. Kristus yang mengasihi saya, yang mengampuni saya, yang memeluk dan mendekap erat saya. Saya merasa diri saya begitu kotor, tetapi dicintai, dikasihi Kristus. Saya begitu merasa terharu, dan hidup saya berharga dan dipulihkan. Dan yang mau saya ceritakan ke Pak WP adalah, setelah hidup saya penuh dengan kasih Kristus itu, kok bisa ya Pak? Saya ngelihat mantan saya bukan dengan kemarahan, bukan dengan emosi, tetapi dengan belas kasihan. Dia harus bertemu dengan Kristus yang mengampuninya dan menyucikannya. Oleh sebab itu tolong doakan ya Pak. Semoga Tuhan kasih saya hikmat agar bisa berbicara kepada mantan saya itu bukan dengan kemarahan dan kebencian, tetapi dengan kasih Kristus yang telah saya terima. Agar hidupnya juga diubahkan oleh Kristus. Saudara, di dalam setiap hati kita ada ruang yang kosong. Kebutuhan untuk dikasihi, diterima apa adanya. Tuhan Sang Pencipta kehidupan itu tahu, sehingga Kristus mati bagi kita. Dan itu namanya anugerah. Kita tidak melakukan apapun, Dia melakukan semuanya. Bukan karena kita baik, tetapi karena Dia begitu mengasihi seisi dunia ini, juga hidupmu dan hidupku. Dan hanya kehidupan yang dipenuhi dengan kasih Kristus inilah yang bisa melihat orang lain dari kacamata kasih karunia. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan niat untuk memanipulasi, tetapi dengan niat berbagi kasih Kristus. Dan semoga ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari berdoa.
Biarlah hati kami dipenuhi oleh kasih Kristus itu, sehingga kami bisa tulus mengasihi orang lain. Bukan memanfaatkan, bukan hendak mendapatkan sesuatu, tetapi berbagi kasih Kristus yang telah kami rasakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan seluruh gereja dari segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang saatnya bagi kita untuk memberikan sebagian dari apa yang kita punya kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, dan biarlah kita memberikannya dengan hati yang tulus dan hati yang rela. Teman-teman, persembahan ini adalah sebagai wujud respon kita atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita akan mengangkat pujian, Kubawa korban syukur untuk mengiringi kita dalam persembahan kali ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersyukur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Yuk teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, dan juga atas firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami. Tak habis-habisnya kasih-Mu ya Tuhan, kasih setia-Mu kepada kami. Ya Tuhan, ini ada sedikit dari apa yang kami punya, kami persembahkan untuk pekerjaan tangan Tuhan saja. Biarlah persembahan ini dapat Engkau gunakan seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan, dan biarlah melalui gereja-Mu ini dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan tangan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau juga yang tahu isi hati dari kami ya Bapa yang memberikan persembahan ini. Biarlah persembahan ini juga dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Jemaat Youth GKI Bungur dan siswa-siswi St. John. Hari ini bersama saya, Mona, kita akan menyimak warta pada Minggu 20 Juni 2021. Yang pertama,
Kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung hari ini dalam ibadah YOT GKI Bungur. Jika teman-teman belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk bergabung bersama dengan kami dalam ibadah mingguan YOT setiap hari Minggu jam 10 pagi. Warta yang kedua, kami berterima kasih untuk setiap teman-teman yang sudah melayani dalam ibadah minggu ini. Juga kepada Pendeta Wahyu Pramudia yang sudah membawakan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan teman-teman sekalian. Warta yang ketiga, untuk teman-teman remaja, minggu ini kita tidak ada PA. Karena kita akan mengadakan webinar yang bisa kita ikuti bersama. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri ya teman-teman. Yang keempat, untuk teman-teman pemuda, mari bergabung bersama kami, Komisi Pemuda, dalam komsel yang diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam lewat Zoom Meeting. Link Zoom akan dibagikan sebelum komsel dimulai. Bagi teman-teman yang tidak mendapatkan link, dapat menghubungi teman-teman pengurus pemuda. Jangan lupa bergabung ya teman-teman. Warta yang kelima, kita akan diadakan melalui Zoom. Kita akan bersama-sama membahas tentang Cross the Red Line. Mari kita ikuti bersama-sama dan link Zoom-nya nanti akan menyusul. Warta yang keenam, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya sukacita Tuhan selalu melimpah di hidup teman-teman semua. Warta yang terakhir, ada beberapa pengumuman-pengumuman lain yang perlu kita perhatikan. Yuk kita simak secara bersama-sama. Sebab kau besertaku, ku teringat akan kebaikanmu. Kau sediakan segala yang ku perlu, kau beri. Demikianlah warta kita pada hari ini. Saya pamit undur diri. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Hanya oleh kasih Kristus saja kekosongan hati kita dapat terpenuhi, teman-teman. Kasih-Nya Tuhan yang menyelamatkan kita, memulihkan hidup kita. Biarlah pada saat ini, pada siang hari ini kita mau mengambil tekad, kita mau untuk menjadi utuh di dalam Tuhan. Biarlah kita mau menerima Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kita. Segenap jiwa, hati, dan raga kita mau serahkan, kita mau arahkan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita mau semakin serupa dengannya. Hembuskanlah nafasmu, penuhiku. Setiap musim hidupku, kau sertaku. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, kau di dalamku, kau besertaku, akan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. Teman-teman, biarlah hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, melainkan kita mau hidup untuk Tuhan kita. Anugerah pengorbanan yang telah Tuhan berikan menyelamatkan kita. Mari kita mau angkat pujian ini dengan tekad hanya untuk Tuhan kita saja.
Takkan lagi ku hidup untuk diriku. Anugerah pengorbananmu Tuhan, Anugerah pengorbanan, selamatkanku. Ku arahkan mataku padamu, segenap jiwa dan hatiku berseru, Yesus, Kau di dalamku, Kau besertaku, kan ku serahkan segalanya untuk jadi sepertimu. ku di dalammu Tuhan, Ku di dalammu, Kau penyelamatku, Kau penyelamatku. Segenap hidupku, segenap hidupku, ku jadikan persembahan yang hidup. teman-teman. Biarlah kita ingat akan tekad kita di siang hari ini. Kita mau untuk menjadi utuh di dalam Tuhan. Kita mau menjadi satu di dalam Tuhan. Dan biarlah hanya kasih Kristus saja yang bisa mengisi kekosongan hati kita. Kita mau untuk semakin hari, semakin serupa dengannya. Dimanapun engkau berada, arahkanlah hati dan pikiranmu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh sejenak.